bersama kita berdua. Oke, kali ini gue pengen sedikit sharing lah gitu ya, selama gue di pandemi ya ini kan berasa banget gitu ya. Aduh, pusing guys kalau ngomongin soal covid itu kan pasti kan gak ada habisnya gitu, sama aja kita ngobrolin politik bener. Iya. Nah, jadi yang kan gue di video sebelumnya itu gue sering ngobrol sama si Sandri ini ya guys ya, dia dari Tangerang guys. Tapi gue deket banget sama dia, yaitu apa ya? Ya dari sebelum covid ya. Banyak pelajaran. Iya, banyak pelajarannya guys. Dan pengalaman. Ya, apalagi kan kita kan beda suku budaya gitu kan. Dia dari Betawi dan gue dari Pulau Jawa gitu guys. Kalau Tangerang tuh jauh kan bukan ya? Beda gitu. Ya gitu guys ya, selama pandemi itu gak jelas guys. Kita pengen curhat aja guys gitu ya. Ya. Nah guys, yang selama kita pandemi yang lakukan itu ternyata misalkan kalian gak punya duit, gue tuh berpikir gimana ya menghemat guys. Padahal itu selama gue menghemat itu nggak ada habisnya guys. Tapi yang gue lakukan adalah bersedekah. Nah, sharing tentang sedekah ya nih, enak nih. Kan kita kan kemarin tuh ngelakuin itu apa namanya, kan kita punya duit pas-pasan kan. Nah, jujur aja gue apa namanya kemarin Bang, gue itu kan apa sih sedekah kan 30.000 ya. Alhamdulillah langsung gak berrezeki ya. Nah, yang lu rasain kemarin gimana? Ya, namanya orang sedekah. Iya. Gak Sambil santai aja guys. nggak mungkin harus ngarepin begitu kan. Iya. Cuman kan ya semua kan kalau orang kerja aja pasti ada waktunya, ada masanya. Sama halnya orang dengan orang yang sedekah. Itu ada masanya. Dimana kebaikan dia tuh dibalas sama Allah, karena emang menurut kata Allah ya begitu. Kata Allah, barang siapa yang memberi satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan, Berlipat ganda-ganda gitu ya. Ya. Bukan ganda lagi tapi berlipat ganda-ganda guys. Dilipatkan ganda, jadi 10 kebaikan. Jadi di tugas manusia memang seharusnya sih begitu. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Betul guys. Ya kalau bukan kita kan siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Coba yang membantu, yang mau ngasih. Jangan apa namanya, jangan merasa kita ini di atas terus. Pasti ada kondisinya, pasti di bawah gitu kan. Ya, karena yang burung aja setinggi-tingginya burung terbang pasti dia bakal turun. Ya benar guys. Bakal turun. Sama halnya dengan manusia. Setinggi-tingginya derajat dia. Tapi kalau dia nggak bisa ngebawanya dengan benar, dia bakal jatuh. Sekali jatuh tuh jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu manusia. Kebanyakan manusia nggak mau mempelajari ilmu yang udah banyak dipelajari adalah sama ulama dulu. Karena ya manusia sekarang kan beda dengan manusia sebelumnya. Beda manusia sekarang. Dan ini mah sedikit berbagi ilmu aja ya, karena kan saya kan santri, jadi ya sedikit lah paham buat hidup, tentang kehidupan, apalagi yang sekarang ini gitu, dapat pelajaran banyak, dapat pengalaman juga. Karena sebelumnya belum dapat pelajaran, belum dapat pengalaman, begitu jauh dapat pelajaran juga, banyak pelajaran di balik ini semua tuh banyak. Cuma satu, kita konsisten gak jalaninya. Orang Cina itu pada kaya gitu kan. Ya sebenarnya gini, karena orang luar negeri ya kan banyak rantau tuh, pasti kan ada apa namanya kepepet nih ya. The power of kepepet itu kayak lu gitu kan. Ya pasti kan kalau Cina tuh berpikirnya tuh kritis gitu kan. Apa namanya, karena kepepet gimana caranya gini. Nah sedangkan kita itu pengennya apa, diatur. Tuh. Nah sebenarnya kalau kita ke luar kota atau kemana guys, itu pasti kita punya jiwa-jiwa gitu, apa namanya, the power of kepepet. Bener gak? Contohnya kayak lu di pondok gitu kan, pasti kan nanti ya entah itu lu makan atau minum gitu kan, pasti yang di sini udah disediakan. Tapi soal duit kan beda lagi gitu kan. Makanya di pandemi kayak gini kita harus berpikir sih guys, bukan hanya buat pribadi ya, tapi kita gimana caranya buat membantu orang ya, jajaran bermanfaat lah gitu ya. Apalagi kita punya ilmu tapi dibiarin aja kan percuma gitu kan. Bener sih, bener ya.
punya ilmu setinggi tingginya Iya. ilmu, kalau dia nggak khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, itu nol. Iya benar. Nol. Kenapa saya katakan nol? Lebih baik orang yang ilmunya segini nih dibandingkan orang yang ilmunya tinggi tapi nggak manfaat buat orang lain. Nggak bagi-bagi gitu ya. Iya, cuman khusus buat dikhususin buat diri dia sendiri, nol. Lebih baik orang yang punya ilmu segini doang dibandingkan punya ilmu setinggi apapun. Karena manusia ilmunya nggak ada yang tinggi, semua manusia ilmunya nggak ada yang tinggi. Kalau mau tahu manusia tuh ciptaan Allah tuh yang paling tinggi ilmunya tuh cuman iblis. Cuman satu iblis yang nggak punya apa, adabnya nggak punya. Makanya kata Syaikhul Qadir seperti itu, iblis itu ilmunya lebih tinggi daripada manusia, cuman iblis yang nggak punya cuman adab gitu. Jadi kalau orang ngasih satu ilmu apa namanya ya, karena kan hidup ini butuh motivasi. Iya. Ya kan, hidup itu Butuh dorongan buat orang lain gitu kan. iya, jadi kalau kita mau sukses, mau berhasil di dunia maupun di akhirat, nggak cuma usaha doang, Iya. tapi butuh motivasi dari orang, saran dari orang, karena kita makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Iya benar. Jadi nggak ada manusia ini yang nggak butuh yang lain, nggak ada. Iya. Semua itu butuh. Saya terutama khusus saya nih, saya hidup di sini ya, walaupun di sini kan lagi merintis pesantrennya ya, baru 2 orang lah santrinya. Pasti dari nol banget tuh ya. Dari nol banget, dari nol banget. Jadi Pasti ada yang namanya jatuh bangun gitu kan. ada. Jadi ya gimana ya, dibilang kurang ini sih, butuh, maksudnya butuh temen sharing, butuh temen ngobrol, cerita panjang lebar kan. Di pondok kan biasanya begitu. Jadi hidup ini butuh dorongan, butuh motivasi. Kalau ada orang yang bilang, wah gue nggak butuh motivasi, gue nggak butuh dorongan, itu namanya orang goblok, orang tolol. Kenapa saya katakan orang tolol? Ya orangnya nggak mau gitu dikasih saran sama orang, dia pengennya nih dia ngikutin kemauan dia sendiri. Egois itu maksudnya. Dia ngikutin kemauan dia sendiri. Gue nggak mau dengerin omongan lu, gue nggak mau dimotivasi nama lu. Itu salah. Sampai sekeras apapun dia usaha, nggak bakal bisa. Percuma. Kalau bahasa ininya mah, usaha tanpa doa itu bohong, doa tanpa usaha itu sombong. Itu bahasanya begitu. Kalau dikasih satu ilmu sama orang dipakai, terus malah dibuat ejekan, dibuat candaan, itu termasuknya orang yang nggak punya adab itu. ya itu Ya kan? itu. Terus udah gitu dia mau nyari ilmu kemanapun, kalau dia nggak bisa dengerin satu nasihat dari orang, motivasi dari orang, itu nggak bakal masuk. Kalau nasihat itu bukan tentang tua atau muda kan gitu Iya, ya. karena saya pernah lihat, saya pernah nih bikin kata-kata begini. Jadi bukan bikin ya, saya pernah lihat kata-kata tua dan muda. Tua itu kepastian, muda itu pilihan. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya untuk menunggu masa tuamu. Jadi jangan kamu kalian semua nih yang nonton ini, jangan sampai nyanyain masa mudanya gitu, karena tua itu pasti. Iya. Muda itu pilihan. Karena banyak kan zaman sekarang itu wah mumpung masih muda lah gitu segala macam. Iya. Padahal sih salah itu persepsinya gitu kan ya. Maunya poya-poya itu salah. Kebanyakan kan apa muda foya-foya ya, tua kaya raya, mati masuk surga guys. Disuruh mati nggak mau, disuruh hidup malah begini, kan bingung. Coba maunya apa? Itu kan udah jelas. Tugas manusia di sini cuma ibadah doang. Inna sholat kanat alal mu'minin kita mau kuta, itu doang. Iya. Kan ada peribahasa itu ya. Iya. Hidup tak segan, mati pun tak mau. Nah, mati nggak mau, Iya. hidup nggak segan, tuh bingung kita. Pengennya apa? Kalau sukses di dunia doang mah, Iya. orang banyak. Kalau mau ini mah mau sukses di dunia doang banyak. Cuma orang kan pengennya suksesnya di dua tempat.
akhirat sama dunia akhirat. Tapi kalau ngomong ya kesuksesan kan tergantung apa namanya tujuan masing-masing kan. Tapi menurut gue sih kesuksesannya itu gimana cara kita agar hidup bahagia kan. Ya kan? Misalnya kita sukses tapi hati itu kurang bahagia kan, nggak sukses gitu hatinya gitu kan, nggak merdeka lah gitu kan. Tapi yang kebahagiaan kita buat sukses itu biar kita mendapatkan kebahagiaan. Gua ya. Tapi kalau saya pernah dengar dari ceramahnya Ustaz Abdul Somad, seandainya kebahagiaan ini bisa dibeli, kita nggak bakal dapat kebahagiaan itu. Ya. Gitu. Tapi kan kebahagiaan itu kan harus ngalamin yang namanya kepahitan dulu. Nah, gitu kan. Nah, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allahumma yasir wala tu'asir. Kalau ada kesulitan, ya udah Allahumma yasir wala tu'asir. Saya pernah bilang juga ke Bintang, kalau ada urusan apa-apa gitu, udah Allahumma yasir wala tu'asir. Kalau emang udah nggak sanggup jalanin, karena gue itu ikhlas guys. Sampai sekarang gue alhamdulillah rezeki itu datang ada aja gitu. Nah, kalau kata anak muda, mengikhlaskan yang paling susah itu mengikhlaskan seseorang yang udah kita sayangi. Kalau kata anak muda ya. Cuman ini bukan ini mengikhlaskan sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita gitu. Ya contoh-contohnya kan banyak. Iya, segala karir atau urusan-urusan yang lain gitu kan. Nah, urusan manusia kan nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Kan kebanyakan nih, aduh gua udah capek-capek berjuang tapi gua kan hasilnya gini-gini aja gitu. Mungkin kita itu kurang ikhlas, kurang ibadah, sama kurang sedekah guys.